Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Bahtiar Ali dengan NPM 1831 1233 0050 053 di mata kuliah Hukum Perdata Internasional kelas R02. Pertama-tama, Pak dosen yang saya hormati, Pak Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA, saya ingin menjelaskan definisi hukum perdata internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Dr. Mukhtar Kusumatmadja, HPI adalah keseluruhan kaidah dan hukum dan asas hukum yang mengatur hubungan perdata melewati batas negara, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata internasional yang berbeda. Yang kedua, menurut R.H. Jefferson, HPI berkaitan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta yang relevan yang berhubungan dengan suatu sistem hukum lain, baik karena teritorialitasnya dapat menimbulkan permasalahan hukum sendiri atau hukum asing untuk memutuskan perkara atau menimbulkan masalah pelaksanaan yurisdiksi pengadilan sendiri atau asing. Yang ketiga dari Van Tackle, HPI adalah hukum nasional yang ditulis atau diadakan untuk hubungan-hubungan hukum internasional. Yang keempat dari Prof. J.G. Southland mengungkapkan pendapatnya bahwa hukum perdata internasional merupakan keseluruhan aturan-aturan yang mengatur hubungan-hubungan hukum perdata yang mengandung elemen-elemen internasional dan hubungan-hubungan hukum yang memiliki kaitan dengan negara-negara asing. Dan yang kelima, salah satu pakar hukum, Sudargo Gautama, menjelaskan bahwa HPI sebagai salah satu suatu keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan tekstil hukum, manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum. Jika hubungan-hubungan atau peristiwa antar warga negara pada suatu waktu tertentu memperlibatkan titik-titik pertalian dan tekstil dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan atau kuasa tempat pribadi dan soal-soal. Lalu yang selanjutnya adalah unsur-unsur HPI. Unsur-unsur yang pertama adalah orang yang asing, kedua tempat diberlakukannya suatu tindakan, yang ketiga tempat letaknya barang, dan yang keempat tempat diberlangsungkannya perbuatan. Lalu HPI mempunyai asas-asas, yaitu asas nasionalitas atau kewarganegaraan, yang kedua asas domisili, yang ketiga adalah status personal atau statuta personalia badan hukum. Lalu sumber-sumber hukum perdata internasional antara lain adalah undang-undang, traktat atau perjanjian, asas-asas hukum umum, hubungan kebiasaan, jurisprudensi nasional maupun internasional, dan yang terakhir doktrin hukum atau ajaran hukum umum. Selanjutnya perbedaan hukum perdata internasional dan hukum internasional. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional. Maka HPI sebenarnya dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional, sehingga yang dimaksud dengan internasional adalah hubungannya. Sedangkan setiap negara punya kaidah HPI, yaitu hukum perdata nasional, maka akan dikenakan HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum publik internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Mengapa harus dibedakan? Karena seringkali terdapat keliru dalam memahami kedua istilah tersebut. Tidak cukup di situ saja, bahkan terdapat pula kekeliruan dalam mengidentifikasi mana peristiwa hukum internasional dan mana yang merupakan peristiwa hukum perdata internasional. Sementara di dalam HPI ada titik taut, yaitu titik taut primer atau primary points of contact, yaitu fakta-fakta di dalam sebuah perkara atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa peristiwa hukum ini mengandung unsur-unsur asing atau foreign element. Dan peristiwa hukum yang dihadapi dalam peristiwa HPI bukan peristiwa hukum intern atau domestik semata. Yang kedua adalah titik taut sekunder atau secondary points of contact, yaitu fakta-fakta dalam HPI yang akan membantu penentuan hukum manakah yang harus diberlakukan dalam menyelesaikan persoalan HPI yang sedang dihadapi. Titik taut sekunder ini sering disebut dengan titik taut penentu karena fungsinya akan menentukan hukum dari tempat manakah yang akan digunakan sebagai the applicable law dan menyelesaikan suatu perkara. Contoh dari titik taut primer dan sekunder. Contohnya adalah perkawinan yang dilakukan oleh Yuni Sara, seseorang warga negara Indonesia, dengan si Aan, yaitu warga negara Australia, yang melangsungkan pernikahan di Australia karena tidak mendapat restu dari orang tua. Setelah diberlangsungkannya pernikahan tersebut, Yuni Sarah memiliki dua orang putra, yaitu Dido dan Lexi. Dan tepat pada usia pernikahan yang ke-20 tahun, mereka tidak merasa cocok karena Yuni masih bertempat tinggal dan berdomisili di Indonesia. Maka sang suami mengajukan gugatan perceraian terhadap pengadilan tinggi di Indonesia dan meminta agar anak dari mereka diasuh oleh si Haan.
Namun sebelum ada gugatan yang masuk ke pengadilan Jakarta, si Aan telah meninggal dunia dan meninggalkan testamen bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh si Aan diberikan kepada Lexi dan Stefan, anak angkat si Aan di Australia. Testamen tersebut dibuat oleh si Aan pada saat perjalanan bisnisnya di Eropa, tepatnya di Jerman. Kemudian titik taut primer. Dalam kasus ini, kita dapat melihat bahwa telah dilakukan suatu perbuatan hukum, yakni adanya perkawinan dan pembuatan testamen di Australia dengan pernikahan perbedaan warga negara yang menikah dan pembuatan testamen di Jerman oleh si Aan. Lalu menurut titik taut sekunder, berdasarkan hukum nasional, kita dapat melihat secara material perkawinan harus dilakukan sesuai dengan KUH Perdata dan UU Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Karena dilakukan di Australia, maka secara material maupun formil harus dilakukan dengan hukum Australia karena dilakukan oleh hukum Australia. Selanjutnya, apa itu teori kualifikasi dalam HPI? Di dalam hukum internasional, kualifikasi merupakan sebuah proses berpikir bahwa yang logis guna menempatkan konsepsi asas-asas dan kaidah-kaidah hukum ke dalam sistem hukum yang berlaku. Di dalam hukum perdata internasional, kualifikasi lebih penting karena untuk menyelesaikan suatu kasus diharuskan memiliki salah satu sistem hukum tertentu. Kualifikasi ialah kegiatan melakukan penyalinan atau menggolongkan fakta-fakta atau peristiwa atau hubungan hukum ke dalam kotak-kotak hukum atau bagian-bagian hukum sudah tersedia. Selanjutnya mengenai lex fori dan lex causa. Pada dasarnya, kualifikasi lex causa merupakan lex fori yang diperluas. Dikatakan lex fori yang diperluas karena di dalamnya menggali kaidah-kaidah yang lebih relevan pada kasus atau perkara berdasarkan sistem hukum tertentu. Suatu alasan bahwa sistem hukum tertentu belum lengkap atau bahkan tidak ada klarifikasi sistem yang tepat untuk menyelesaikan perkara dari dalam sistem hukum intern. Oleh karena itu, kualifikasi lex causa menjadi pilihan yang tepat sebagai sistem yang dipilih atau ditunjuk karena dianggap masih lebih bisa mengakomodir fakta-fakta hukum suatu perkara. Argumen selanjutnya adalah bahwa ketika suatu kekosongan hukum, maka hakim tidak dapat terikat secara kaku pada konsep lex fori saja. Sebab harus dilihat pula cangkupan peristiwa atau hubungan hukum yang sejenis dari suatu sistem hukum lain. Terima kasih.